warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa taquluna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Para ikhwan, kaum muslimin wal muslimat, Majelis Taklim Meriasah Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan taklim kita, taklim riasah pada malam hari ini di rumah Bapak Dian dari adik. Pak Dian, Pak Dian ya, yang mana malam hari ini beliau mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketempatan rumahnya, betapa nikmatnya kalau rumah kita ketempatan buat taklim, beda rasanya, ya kan Pak? Pak Ayah kemarin nikmat rasanya. Saya sering rumah saya ketempatan, makanya kalau Pak Iwan kehabisan tempat di rumah saya aja. Izin sini nggak apa-apa, jauh Ustaz. Ya jauhan rumahnya Pak Dian. Dan rumah saya. Ya jauh rumah saya maksudnya. Para ikhwan sekalian, taklim kita di dalam jamaah muslimin ini tidak sekedar ta'allum, mencari ilmu, tapi juga kita silaturahmi, menjalin kasih sayang ikhwan-ikhwan kita. Maka kemudian oleh Amir Taklim dijadwal taklimnya bergantian, kadang di rumah Amir Taklim sendiri, kadang di rumah Amir Yasa, kadang Amir Ukwa, Amir Maliyah, itu aja, stafnya itu aja. Rokis, Amir Yasa, Amir Maliyah, Amir Ukwa, yang lain lah ya nantilah. Karena staf ya Pak ya, kalau staf ya merasa gimana sih tuan rumah staf itu ya, tapi ada kenikmatan tersendiri. Para ikhwan sekalian, taklim di dalam jamaah ini apa bedanya dengan taklim-taklim di luar? Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita melaksanakan hidup bersama itu ada prinsip-prinsipnya. Jadi taklim-taklim itu sebenarnya sedang menghangatkan prinsip-prinsip kehidupan bersama. Yang mengamalkan Al-Quran ini, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah setiap hari. Saya tulis itu kumpulan dalil itu enggak pakai pendapat-pendapat orang, kumpulan dalil saja. Emang dulu guru saya Ustaz Fadil, Ustaz Yasir, udah nur dalil-dalil saja. Kalau mau ngikutin tafsir nanti beda-beda kesana kemari. Ayat saja ayat, tafsirkan dengan ayat, ayat tafsirkan hadis, begitu. Nah baru kalau kita lagi nggak tahu, nanya sama para ahli tafsir. Ahli tafsir itu juga punya latar belakang. Ada yang dilatar belakangi dengan politik, ada yang dilatar belakangi dengan ekonomi, ada yang dilatar belakangi dengan sosial, macam-macam. Apalagi ahli sejarah. Ahli sejarah juga beda-beda. Kan seseorang menafsirkan itu
punya pengalaman, punya wawasan, punya situasi dan kondisi. Giliran orang Islam membuat tafsir beda dengan orang Arab buat tafsir karena lingkungannya berbeda. Imam Bukhari, Imam Muslim itu membahas hadis-hadisnya dari Rasulullah. Ya beliau kumpul-kumpulin saja. Ahli-ahli tafsir seperti itu. Pada waktu itu saya pernah ikut musyawarah sama Amir Ta'lim Tarbiyah dulu sempat. Jamaah ini mau bikin tafsir sendiri, nggak ngikut kesana kemari, yang bersih. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, maksudnya satu ayat penafsirnya dengan ayat yang lain. Ayat ini nggak cocok dengan ayat, dengan hadis. Karena hadis itu adalah menjelaskan ayat. Diturunkan Rasulullah itu tujuannya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Terus penafsirannya yang paling sahih nomor 3, peri kehidupan Nabi SAW dan peri kehidupan para sahabat. Maka kalau kacamatanya itu orang akan bisa, ini kayaknya pemahamannya perlu dipertanyakan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Oh, gigi ada yang geraham, ada yang depan. Kalau depan nggak kuat, suka copot. Kalau gigi geraham itu kuat. Itu kuda kalau gigit besi itu yang pakai gigi belakang Pak, kuat itu, bisa narik belakang. Kalau gigi depan nggak bisa. Beda gigi geraham. Para ikhwan sekalian, jadi selanjutnya kajian kita malam ini melanjutkan amanat Naib Al-Imran ayat kemarin itu yang sudah saya terangkan 98, 99. Kemudian sekarang 100 dan 101 ya. 101, 101, kemudian 102 ya. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Para ikhwan sekalian, seperti yang ini kelanjutan dari ayat kemarin. Dari ayat 100 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tuti'u fariqan. Jika kamu hai orang-orang beriman mengikuti farikon, sekelompok, farkun itu firqah itu kelompok, bagian, ta'ifah kelompok, golongan, minal ladina utul kitab, satu kelompok dari orang-orang di kitab, maksudnya Yahudi. Waktu itu peristiwanya itu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Quraidah dan Bani Nadir itu waktu itu dua kelompok ahli kitab nyobek perjanjian dengan Nabi di mana Pak? Di Madinah. Diperangi oleh Rasulullah. Mereka itu yaruddukum, menginginkan kamu ba'da imanikum, setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kepengennya apa? Kafirin, kamu balik menjadi kafir. Kemudian ada beberapa orang pada waktu itu, para sahabat, ada yang memang balik jadi kafir. Berapa orang? Allah tegur melalui wahyu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Mengapa sih kamu kok jadi kafir? Padahal kan kamu sudah baca ayat-ayat Allah, setiap hari ada turun ayat, sudah jelas ini ayatnya. Tiap ada Rasulullah memberitahu ayat baru. Satu, yang kedua, wa fiikum rasulullah. Di sini sekarang Rasul masih hidup.
masih hidup. Kenapa kamu juga ikut kafir gitu? Kafirnya ngikuti Yahudi Madinah tadi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh bertuhan kepada Allah, yang dimaksud di sini ada berpegang teguh pada kitabullah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada ketuhanan Allah, tidak bertuhan kepada yang lain, berpegang teguh kepada petunjuk Allah, kepada Al-Quran, itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Para ikhwan sekalian, Naib itu meminta kepada kita poin-poinnya, kan begitu ya? Betul ya? Para ikhwan sekalian, ini ayat ini menjadi mau'idoh. Kalau mau'idoh itu dari Al-Quran, mau'idohnya hasanah, pelajaran yang bagus. Sudah hasanah, kita jadikan mau'idoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaitannya adalah tetap berada dalam keadaan beriman. Ayat ini menggambarkan manusia pada waktu itu di Madinah ada dua. Satu, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kan. Yang kedua adalah utul kitab, yang disebut oleh Rasulullah adalah kafir. Jadi benar, ini iman, ini kufur. Jadi masyarakat Yahudi itu ada yang iman, ada yang kufur. Nah, orang beriman pada waktu itu masih berada dengan Nabi. Masanya masa-masa turunnya wahyu. Turun wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ada ayat turun itu dalam rangka menjawab masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Nanti pada ayat berikutnya itu yang ayat 103. Ini asbabun nuzul. Nah, tidak semuanya ayat ada asbabun nuzulnya. Nanti Aus dan Khazraj nanti di sini. Selama kita ada keimanan, kita iman kepada Allah, Allah menguji. Ujian itu ada dua. Satu, ujian dari dalam diri kita. Kedua, ujian dari luar. Pada waktu itu tuh, pada waktu zaman sahabat di Madinah, ujiannya itu banyak berhadapan dari luar, menghadapi apa? Kaum Yahudi. Orang Yahudi selalu menggoda terus, berusaha supaya orang beriman kembali kafir. Ini bukti ayatnya. Mereka itu orang Yahudi yang di Madinah itu banyak berdusta. Pada waktu itu sudah mengadakan perjanjian. Kan Rasulullah datang ke Madinah itu kan membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansar, kemudian mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Nah, perjanjian damai itu awal-awalnya disetujui, tapi lama-kelamaan mereka khianat, bahkan nyobek-nyobek di dalam tafsirnya seperti itu. Keimanan orang beriman gimana situasinya? Ada yang tetap, ada yang goyang. Nah, ada yang tetap, ada yang goyang. Para ikhwan sekalian, artinya keimanan kita ini akan diuji juga. Kita hidup dengan berjamaah ini akan diuji, baik dari dalam diri keluarga ataupun dari lingkungan. Para ikhwan sekalian, ini ayatnya ini mungkin maksudnya naib supaya para ikhwan ini bisa tahan. Bacakan ayatnya ini, gimana situasi pada waktu para sahabat dipimpin langsung oleh Nabi di Madinah. Para ikhwan sekalian, Yahudi Madinah sampai Yahudi sekarang sama saja. Samanya di mana? Diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 109.
buka. Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Nah, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab, kebanyakan sebagian besar orang ahli kitab itu mereka itu awad itu sangat ingin. Mereka itu sangat ingin bagaimana caranya orang Islam itu yahudunakum. Kamu ini roda yahudu, balik maning roda. Tahu roda? Roda itu bulat. Balik lagi. Jadi roda itu bahasa Arab. Roda. Roda, balik lagi. Jadi mereka berusaha sampai sekarang supaya kita jangan beriman, yang sudah beriman balik lagi menjadi kafir. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 109. Min ba'di imanikum, setelah kamu beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, kufara, kamu jadi kafir lagi. Emang kenapa mereka itu? Hasadan min indi anfusihim, hati mereka itu hasad. Hatinya hasad. Maka di dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Baca itu ayat itu. Ayat itu tuh berhadapan banyak orang yang hasad. Orang kafir itu pasti hasad kepada orang beriman. Hasad itu apa? Hasad. Nah, hasad itu hatinya dengki, tidak suka. Orang-orang kafir itu hasad sampai kapanpun, dan bahkan mereka tidak ingin walang tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a ma milatahu. Kehasadan mereka itu ya diusahakan, pokoknya orang Islam bisa ikut kita, jangan sampai kita ngikut orang Islam tapi orang Islam ngikut kita. Para ikhwan sekalian, ditegur oleh Allah, ngapain sih kamu ini, kok ada beberapa sahabat kok pada malah ikut-ikut mereka, kan kamu ini sudah antum tutla alaikum ayatullah, kamu ini sudah dibacakan oleh Rasul ayat-ayatnya. Kenapa? Apa kamu nggak puas? Kan begitu. Kamu nggak yakin? Satu. Yang kedua, kan masih hidup wafikum Rasulullah masih ada. Nah, ini artinya apa? Al-Quran ini, wahyu Allah turun ini tujuannya adalah untuk menjaga orang beriman atas keimanannya. Jadi iman kita bisa kuat apabila diikat dengan apa? Ayatullah. Tutla alaikum ayatullah. Ayat-ayat Allah inilah yang mengikat hati kita. Kok bisa? Nah, ini jadi pertanyaan. Itu biasa baca Quran tapi kok nggak sholat baca Quran ya sholat tapi kok masih seperti itu, bertentangan dengan isinya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa ada kegiatannya tapi tidak ada isinya, gitu. Dibaca ayatnya tapi tidak tahu isinya tapi tidak diamalkan. Kata Rasulullah, nanti suatu saat, suatu zaman akan ada suatu masa itu akan terjadi orang baca Quran hanya sampai kerongkongan, enggak sampai ke dalam hati, hanya sampai kerongkongan. Kamu lihat masjid-masjid itu bangunannya saja bagus, tapi tidak ada isinya.
Al-Quran, mushaf Al-Quran itu mereka itu banyak, tapi tidak dibaca. Umpamanya dibaca, tidak digunakan untuk menjadi petunjuk. Sekarang udah banyak, Pak. Jadi hendaknya Al-Quran ini menjadi benteng keimanan kita. Yang kedua, Al-Quran menjadi benteng keimanan itu pun harus terpimpin wafikum rasulullah. Islam ini bisa diamalkan dengan baik, dengan benar kalau ada pemimpin. Waktu itu pemimpinnya Rasul. Begitu. Jadi ayat ini nih menunjukkan bahwa melaksanakan Islam itu harus terpimpin supaya keimanan kita terjaga. Artinya pemimpin kita tugasnya menjaga umat. Nah, para umaro itu imam, waliul imam, naibul imam, berikut staf-stafnya punya tugas. Di samping menjaga keimanannya sendiri, menjaga keimanan para ikhwan. Itu persoalannya. Rasulullah masih hidup tapi kok mereka pada murtad. Berarti ada dua. Betul, ada yang berpegang imannya masih kuat, ada juga yang mental. Kalau mental jauh, kalau mentul lagi. begitu. Ustaz, gimana tadi? Sudah kita ajak taklim, ngaji, ya gimana Ustaz? Ya memang kita sudah semaksimal mungkin. Yang dulu saya bilang Nabi Muhammad masih hidup. Artinya ini bagaimana nanti kalau Nabi Muhammad sudah meninggal? Al-Quran tidak ada lagi yang membacakan, tidak ada yang menjelaskan. Umat ini jadi kering imannya. Begitu. Dikering. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang nyiram. Airnya ada. Ini air, ini tumbuhan, tapi airnya nggak ngalir ke tumbuhan itu. Akhirnya air kemana, tumbuhannya kemana? Tumbuhannya kering karena nggak disiram, mati. Tapi ada juga pohon tumbuh di air, mati. Tapi ada juga pohon yang tumbuhnya hanya di air. Ya kan? Apa itu, Pak? Jadi fungsinya Al-Quran ini menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan kita ini harus selalu terpimpin, gitu ya. Yang selalu terpimpin saja masih ada yang tidak mau dipimpin, apalagi tidak terpimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur. Kenapa terjadi demikian? Karena begini nih. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang-orang tadi yang keluar dari Islam, imannya mental. Karena memang mereka tidak i'tasama ya'tasimu. Sehingga di dalam ayat berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. I'tasama itu artinya berpegang teguh. Dalam tafsir Ibnu Katsir, i'tasama itu persamaannya istamsaka. Istamsaka itu berpegang teguh menggunakan tangan. I'tasama berpegang teguh menggunakan hati. Sama-sama berpegang teguh. I'tasama berpegang teguhnya. Berpegang ada yang tidak teguh. Tidak kuat, nggak sungguh-sungguh. Asoma dengan i'tasama beda. Asoma menjaga, sekedar jaga. I'tasama menjaga dengan benar-benar. Begitu. Berpegang, asoma berpegang, i'tasama berpegang dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai jatuh. Kalau istamsaka, masaka itu kan berpegang. Istamsaka berpegang erat-erat. Gitu. Kenapa kalau erat? Ya biar nggak jatuh. Begitu. Kalau pegangannya cuma gini saja ya jatuh. Artinya tadi orang yang imannya tadi jatuh karena pegangannya tidak kuat. Belum i'tasama, baru asoma. Begitu. Baru asoma tapi belum i'tasama. Kegiatan taklim kita ini dalam rangka salah satunya konsolidasi atau dalam rangka i'tasama.
begitu. Ketika taklim kita masuk ke apa? Ke sini, nah itu etasoma, sedang etasoma nyari rumah. Iya, mengikat ketaatan, tetap taat, kemudian berkumpul, ketemu dengan ikhwan, selalu menyambungkan rasa ukhuwah, ya kan? Itu sedang etasoma. Para ikhwan ini menghayati seperti ini nih. Kalau sekedar mencari ilmu, baca di rumah, baca kitabnya, terjemahnya banyak, ya Pak ya. Tapi penghayatan yang susah. Itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Al-Qur'an. Begitu. Jadi siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Kita ketika sholat, setiap sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, dikasih tahu. Kalau kamu minta petunjuk kepada, petunjuk sudah ada. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Berilah petunjuk. Kata Allah, nah sudah ada petunjuknya. Al-Qur'an. Ya kan? Ini dari Allah. Ya, dipegang, dibaca, dipahami, dihayati, didiskusikan bagaimana cara mengamalkannya, begitu. Para ikhwan sekalian, artinya petunjuk itu sudah ada. Tinggal orang itu mau mensyukuri adanya petunjuk apa tidak. Selanjutnya para ikhwan sekalian, ini persoalan yang umum. Ini yang pantas para sahabat itu imannya bagus-bagus. Waktu itu ada Rasulullah, ya kan? Coba kalau nggak ada Rasulullah, ya kan? Jauh dari Rasulullah, banyak para sahabat yang sudah pada mulai olong. Nah, ya kan? Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Ayyul mu'minina a'jamu ilaikum imana. Orang beriman. Rasulullah bertanya Rasulullah kepada para sahabat, ya. Golongan orang beriman mana yang paling mengherankan kamu imannya? Ayyul mu'mini a'jabu ilaikum imana, yang sangat mengherankan kamu. Rasulullah bertanya, orang-orang beriman, golongan mana yang kamu merasa heran terhadap keimanannya? Jawabnya apa? Al-malaikah. Malaikat itu nggak pernah diperintah oleh Allah itu nggak bisa, nggak pernah. Di dalam surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kalau diperintah nggak pernah maksiat. Mereka melaksanakan apa yang diperintah. Kalau kita melaksanakan apa yang tidak diperintah, ya kan? Yang tidak diperintah dilaksanakan, yang sudah diperintah tidak dilaksanakan. Tapi kalau malaikat sesuai ini perintahnya, ya dilaksanakan. Ternyata bukan hanya malaikat, matahari perintah oleh Allah suruh bersinar terus sampai kiamat. Oh ada, ya kan? Nggak pernah berhenti. Bulan gitu juga nggak pernah berhenti. Makhluk Allah ini perintah oleh Allah, mereka itu linear. Tahu linear, Pak? Linear itu lain, itu garis. Linear itu sesuai dengan garis. Ada guru banyak yang tidak linear. Sarjana matematik ngajar agama. Saya bilang nggak apa-apa, orang tiap ngaji terus. Nggak linear katanya. Orang kuliahnya apa, terus sekolahnya SMK, sekarang jadi ustadz. Nggak linear. Itu maksudnya, Pak. Nggak pernah belajar jahit, jadi tukang jahit. Jahitnya juga gak linear, gak lurus. Gak linear itu. Ihdinas siratal mustaqim, biar linear. Jadi malaikat itulah, ya. Para sahabat menjawab, mereka yang paling bagus imannya. Saya heran malaikat kok bisa.
Nah, qala Nabi bertanya, wa kaifa la yu'minuna? Terus kamu kenapa tidak beriman? Wal wahyu yanzilu alaihim. Padahal wahyu Allah turun pada mereka. Wahyu Allah itu kan dikasihkan kepada orang beriman, kepada manusia. Kan lebih mulia daripada hewan nggak dapat wahyu. Kenapa nggak beriman? Manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diturunkan wahyu. Kebenaran yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Sekali-kali merubah nyeleweng. Begitu. Makanya kalau sudah kebenaran dari Allah dilawan oleh manusia, manusianya dia sesat. Orang yang sesat adalah orang yang tidak mengikuti wahyu Allah. Apa bedanya orang yang sesat dengan petunjuk? Orang sesat itu tidak mengikuti petunjuk. Golongan yang sesat. Qalu, mereka menjawab, "Fanahnu ya Rasul, gimana kalau kita ya Rasul?" Para sahabat itu. Qala, "Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adulikum?" Gimana kamu enggak mau beriman? Kamu turunkan ayat, kamu berada di tengah-tengah, ada saya. Mana mungkin kamu tidak bisa beriman? Setiap hari saya nasihati, setiap hari ketemu, begitu. Turun ayat. Coba manusia yang lain nggak mendapatkan. Jadi para sahabat itu manusia-manusia yang mulia pada waktu itu. Karena nggak ada manusia yang lain mendapatkan. Kamu ini yang paling berhak untuk beriman. Setelah malaikat. Kalau malaikat dari Allah langsung. Begitu. Qalu. Kemudian para sahabat bertanya. Jadi para sahabat itu ada Rasulullah sering bertanya, Pak. Diskusi mendalami agama begitu. Jadi taklimnya dengan model dialog, nggak monolog begini. Monolog mono. Dengerin aja. Kalau dialog itu dua arah. Ada dialog, ada monolog. Sama-sama log lah ya. Fa'ayun nasi ajabu imanan. Kalau gitu manusia yang macam mana yang mengherankan keimanan yang menakjubkan? Qala, Rasul menjawab, qaumun yaji'una min ba'dikum. Suatu kaum orang-orang beriman. Mereka itu adanya mereka itu setelah engkau. Kalau engkau semuanya para sahabat ada saya masih hidup. Anak keturunan kamu nanti mereka masih berpegang teguh mengikuti petunjuk yang kita amalkan. Itu manusia yang paling mengherankan. Mimbatikum yajiduna suhufan. Mereka selalu membuka suhuf, membuka Al-Quran. Yu'minuna bima fiha. Setiap dia buka ayat dia iman. Setiap buka ayat dia iman. Itu manusia yang paling mengherankan. Enggak keturunan ayat, enggak diturunkan ayat, enggak ada Rasulullah. Mereka itu enggak ketemu sahabat. Ya kita zaman kita sekarang. Jadi orang-orang sekarang kata Rasulullah orang yang paling mengherankan. Mereka itu heran. Mereka juga ketemu Rasul, imannya kok kuat. Ini artinya hadis ini memberi kabar gembira kepada kita. Bergembiralah kita ini. Ya kan? Kita sudah ada wahyu Allah, sudah ada penjelasan Rasulullah. Bahkan kita sudah ada dalam jamaah, terus kita sudah ada taklim. Nah, kita tinggal mensyukuri. Ini poinnya para ikhwan sekalian. Jadi wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Intinya adalah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal. Intinya apa itu? Istiqomah. Itu saja para ikhwan sekalian. Nanti kita akan bahas yang 102 dan 103. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, kebanyakan nanti ya bersambung ya ke halaman berikutnya dan ke hari-hari
pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keimanan kita, menjaga ikhwan yang di dalam jamaah ini melaksanakan perintah Allah di dalam jamaah dengan satu jamaah dan satu imamnya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menguatkan imam, para stafnya, waliul imam, para naib, para rois dan stafnya semuanya, dan para ikhwan semuanya tetap istiqomah di dalam jamaah ini, tergolong orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diibaratkan, diisyaratkan di dalam ayat dan hadis ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.